Amma ba'du faya ibadallah, usikum nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Saudara-saudaraku, jamaah salat Jumat yang mulia dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama ucapan alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas segala rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang agung adalah nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam yang telah bersemayam dalam hati kita masing-masing dapat kita pertahankan sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Salawat dan salam semoga tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya muliakan, Ramadan tinggal beberapa hari lagi akan meninggalkan kita. Khotib akan berkhutbah dengan satu tema, Ramadan membentuk manusia paripurna. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis qudsi, apa beliau katakan? Qala Rasulullah, qala Allah. Hadis qudsi satu tingkat di bawah Al-Quran. Qala Allah, qala Rasulullah. Qala Rasulullah, qala Allah. Kullu amali ibni Adam lahu illa syam li'annahu li wa ana ajzibi. Kullu amal ibni Adam, semua amal anak Adam, semua amal anda saudara untuk anda. Anda sholat, anda haji, anda zakat, anda amalan yang lain untuk anda. Allah minta ila saum, ila syam, kecuali puasa. Li'annahu li wa ana ajib. Puasa untuk aku dan aku sendiri yang akan menentukan balasannya. Seolah-olah Allah mengatakan bahwa aku tidak perlukan salatmu, aku tidak perlukan zakatmu, aku tidak perlukan hajimu, karena semua amal itu bisa terkontaminasi dengan namanya riya. Orang bisa berangkat haji, begitu kebutuhannya, kadang-kadang terbetik dalam dirinya. Ulang haji, nggak dipanggil haji, nggak nengok. Orang bersedekah, berinfak, kadang-kadang terbentik dirinya bahwa saya adalah dermawan. Orang sholat dan sebagainya, kecuali kalau puasa. Puasa adalah satu-satunya amalan yang tidak bisa terkontaminasi oleh dia. Apa yang kita bahkan dari puasa itu? Subhanallah, puasa melatih kita pertama menjadi orang yang jujur. Jam 1 siang dari perjalanan jauh, aus, lapar, masuk ke kamar, pintu kunci, tidak satupun orang. Kalau dia minum, tidak ada sangka.
Kenapa tidak dilakukan? Karena ada yang mengawasi. Walaupun itu halal miliknya, halal baginya, tapi ketika Allah melarang, dia tidak lakukan. Kalau dulu ada istilah waska, pengawasan melekat. Kemudian merubah waska, pengawasan malaikat. Yang sekarang waska yang mengawasi, sama yang diawasi sama-sama nekat. Puasa mengajarkan kita untuk pertama menjadi jujur. Seandainya sifat kejujuran yang Anda peroleh dalam pendidikan puasa selama 1 bulan itu kita ejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, Masya Allah, luar biasa. Tidak ada orang yang akan memberikan kepada orang lain kecelakaan. Yang kedua, puasa melatih kita untuk disiplin. Kita sering mendengar kalimat takjil. Takjil itu bukan makanan, sikap. Mensegerakan berbuka adalah disunahkan oleh Rasulullah. Tetap pada waktunya, itu tanda pendidikan dari puasa. Di situ ketika sedang takjil ada 2 sikap yang sangat luar biasa. Pertama, saat itu Allah sedang mengabulkan doa-doa kita. Saatul mustajabah. Yang kedua, dari ibadah satu ke ibadah yang lain. Pertama, menunggu berbuka adalah ibadah, yaitu ibadah menahan sabar. Sementara begitu berbuka, ibadah menikmati syukur, sabar dan syukur. 2 sikap itulah yang oleh Rasulullah dikagumi. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. In asabathu darrahu syakara, wa in asabathu sarrahu sabar. Ada 2 sifat yang dikagumi oleh Rasulullah. Apabila orang itu mendapatkan musibah, dia sabar. Dan apabila mendapatkan syukur, memberikan kenikmatan, dia syukur. Maka itulah namanya sabar, dan syukur merupakan sifat yang sangat dikagumi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, puasa mengajarkan kepada kita untuk merasakan yang dirasakan oleh orang lain. Kalau saya, Anda dan Bapak merasakan haus dan lapar, terbatas waktunya, mungkin 12 jam, sebulan. Sementara saudara-saudara kita yang menjauh di sana, yang tidak mendapatkan keberuntungan, tidak ketahuan kapan selesai laparnya, tidak ketahuan kapan selesai hausnya. Setelah kita merasakan lapar, haus, terbentuklah dalam diri kita merasa memiliki kepedulian kepada saudara-saudara kita. Ketahuilah bahwa di antara harta yang Anda saudara titipkan itu adalah ada haknya orang lain yang disebut zakat. Baik zakat fitrah, zakat mal, maupun zakat tijarah dan zakat profesi. Zakat merupakan satu tulang punggung daripada rukun Islam. Adalah kewajiban kita untuk memberikan penyaluran sesuai dengan perintah Allah. Memang zakat itu hanya 2,5%. Yang paling banyak adalah infak dan sedekah. Mumpung bulan Ramadan, berikan kepada kita. Kita berikan kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Yakinlah, mana qasamin malin yunfikuna fi sabilillah barisdat. Apa yang Anda infakkan untuk sabilillah, membantu orang lain, membantu bangsa negara, maka tidak akan berkurang, akan bertambah dan bertambah. Mudah-mudahan dengan hikmah kita menjadi orang-orang yang sempurna, baik sempurna dirinya maupun sebab ibadahnya, sebelah kita seimbang antara ibadah diniyah, ibadah maknawiyah, dan ibadah badaniah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi kita puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin
ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasim alim wa ya fawzal mustaghfirin wa ya nastaghfir fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.